selama ini? Demikian hatinya bertanya. Tanah-tanah di sekitar Kali Merabu berundak dan berbanjar sepanjang aliran sungai. Dan terdiri pegunungan-pegunungan tengger yang indah dan berhawa sejuk. Maka segeralah dibangunnya pondok yang indah menghadap Kali Merabu. Tempat ini sekarang berada di sekitar jembatan Zaman. Kiai Mayu peperangi baik dan jujur. Selain itu, dia juga bekerja keras dan berdisiplin tinggi. Maka itu dia menjadi seorang yang sangat berwibawa dan disegani semua orang. Tak heran jika Kiai Mayu menjadi anutan semua orang di sekitarnya. Demi waktu demi waktu terus berjalan dan akhirnya pondok Kiai Mayu menjadi desa baru yang indah, bersih dan teratur. Pada suatu hari, Kiai Mayu mengumpulkan semua warganya di padepokannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara semuanya, terima kasih kalian sudi mendatangi undangan saya. Apakah kalian merasa tinggal di tempat ini? Ya, kami sudah berada nyaman di dalam tempat ini. Baik, terima kasih. Namun ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Suatu apa, Kiai? Tanya seorang warga. Apakah kalian tahu tempat ini belum bernama? Nah, maksud saya mengundang kalian semua untuk memusyawarahkan dan menetapkan nama yang cocok untuk desa kita ini. Dan akhirnya musyawarah bersama dilaksanakan. Semua warga mengusulkan nama dengan alasannya masing-masing. Namun, karena banyak perdebatan, Kiai Mayu juga mengusulkan sebuah nama, yaitu Banjar. Alasannya, selain tempatnya indah, tanah-tanah di sekitarnya berundak dan berbanjar. Apakah kalian setuju tempat ini kita namakan Banjar? Ya, setuju, Kiai. Aku juga setuju, Kiai. Jawab semua warga hampir serempak. Dan akhirnya Kiai Mayu diangkat menjadi petinggi Banjar yang dikenal sebagai Kiai Ageng Mayu Petinggi Banjar. Kiai Ageng Mayu terkenal sebagai pemimpin yang memiliki rasa asah, asih, dan asuh. Untuk itu, Kiai Mayu sangat dicintai oleh warganya. Penduduk desa Banjar sangat giat dalam bekerja di sawah-sawah. Tak heran jika desa Banjar dibangun dalam hal sandang, pangan, dan pakan. Di bawah kepemimpinannya, desa Banjar berhasil menjadi desa yang mandiri dan bersuasembada pangan. Bahkan, desa Banjar juga pernah menjadi bupati untuk daerah-daerah di sekitarnya. Tradisi keagamaan ini dimulai dari desa perhatian para ulama besar yang sedang melaksanakan dakwah Islam. Pada suatu hari, datanglah 3 orang tamu ke pondok Kiai Ageng Mayu. Tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiai Ageng Mayu menjawab salam tamunya seraya menuju ke pintu. Dilihatnya ketiga orang tamunya yang dipastikan tidak berasal dari daerah kalian. Cara berpakaian dan tutur katanya bisa dijadikan alasan. Mari di sana. Silahkan masuk, ucap Kiai Ageng Mayu sambil menjabat tangan ketiga tamunya satu persatu. Terima
masih sedikit. Kami bertiga adalah putra Rama Sunan Giri dari Gresik. Allah Akbar, ternyata saya kedatangan tamu agung rupanya. Jangan berlebihan di sana. Saya sudah tahu bahwa di sana adalah pendiri desa ini dan santri-santri yang belajar di pondok sangat banyak. Untuk itu, kami bertiga datang kemari untuk saling bertukar pengalaman. Jangan berkata begitu, Pangeran. Saya berani berdakwah itu hanya untuk kalian. Namun, saya yakin jika Pangeran bertiga selain bertukar juga telah memiliki ilmu agama dan ilmu. Kata Allah, kita itu sama. Semua ilmu adalah milik Allah. Kita hanya dipinjami. Itu pun sangat terbatas. Namun demikian, jika ilmu yang sedikit diamalkan untuk orang lain, maka menjadi ilmu yang bermanfaat. Demikian, Pangeran Diwasiat pernah berwasiat menunjukkan sabda Nabi Muhammad SAW. Semenjak kedatangan tamu dari Gresik, hampir setiap malam diadakannya pengajian umum. Penduduk desa Banjar sangat beruntung dapat menimba ilmu agama secara luas dari seorang ulama besar secara langsung. Dan akhirnya Kiai Ageng Melayu banyak berguru kepada Kiai Ageng Diwasiat. Kiai Ageng Melayu sendiri adalah seorang yang cerdas, jujur, disiplin, dan taat beribadah. Tak heran jika Kiai Ageng Diwasiat sangat tertarik kepada sikap terpuji Kiai Ageng Melayu, tuan rumah sekaligus santrinya itu. Untuk memperkokoh persahabatan dan penghargaan atas kebaikan Kiai Ageng Melayu, beliau sepakat menghadiahkan putrinya, Nyai Barep, sebagai istri Kiai Ageng Melayu. Dan terjadilah pernikahan dan Nyai Barep resmi menjadi istri Kiai Ageng Melayu. Selepas kepentingan Sunan Giri dan Pangeran Diwasiat, Kiai Ageng Melayu dan istrinya tetap melanjutkan dakwah membina warga desa Banjar dalam bidang keagamaan dan pertanian. Desa Banjar berkembang sangat pesat dan akhirnya selain untuk tempat penyebaran agama, desa Banjar juga sebagai tempat bertemunya para pedagang. Karena sebagai tempat perniagaan, desa Banjar semakin ramai dan berpenduduk banyak. Dan akhirnya desa Banjar menjadi sebuah kota atau lebih tepatnya yang disebut Kadipaten. Semula Kadipaten Banjar terletak di sebelah timur Kali Merabu dan dipindahkan ke sebelah barat Kali Merabu yang dikenal sebagai Banjar Watu Lembu. Pusat pemerintahan dipindahkan dari Banjar Watu Lembu ke sebelah barat Kali Merabu dan dikenal sebagai Kota Banjarnegara. Kota Banjarnegara lokasi pusat pemerintahan didirikan di daerah persawahan yang cukup lebar dan datar dan dinamakan Banjarnegara. Banjarnegara berasal dari dua suku kata, yaitu Banjar yang artinya sawah atau lebar dan negara yang artinya kota. Jadi, dahulu kala kota Banjarnegara didirikan di daerah persawahan yang cukup lebar dan datar. Demikianlah kisah asal-usul kota Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah yang perlu diketahui. Semoga terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.